rasio aktivitas dan interpretasinya. Nah, yang pertama yaitu rasio perputaran persediaan mempunyai 5,25 kali. Yang kedua, rasio perputaran piutang mempunyai 12,5 kali. Yang ketiga, periode penagihan piutang mempunyai nilai 29,2 hari. Yang keempat, rasio perputaran aset tetap mempunyai nilai 3 kali. Rasio perputaran total aset 1,25 kali. Yang keenam, rasio perputaran modal kerja 8,34 kali. Yang ketujuh, rasio perputaran utang mempunyai nilai 29,17%. Yang kedelapan, rasio perputaran kas mempunyai nilai 18,75 kali. Dan yang terakhir yaitu rasio perputaran aset lancar mempunyai nilai 5 kali. Interpretasi rasio aktivitas yang pertama itu rasio perputaran persediaan mempunyai nilai sebesar 5,25 kali, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menjual dan mengganti persediaan rata-rata sebanyak 5,25 kali dalam setahun. Ini mencerminkan efisiensi dalam pengelolaan persediaan. Semakin tinggi risiko, semakin baik perusahaan dalam mengelola stok dan memenuhi permintaan pelanggan. Yang kedua itu rasio perputaran piutang punya nilai sebesar 12,5 kali, menunjukkan bahwa perusahaan dapat menagih tagihannya sebanyak 12,5 kali dalam setahun. Ini menunjukkan efisiensi yang tinggi dalam pengelolaan piutang, di mana perusahaan mampu mengubah penjualan kredit menjadi kas dengan cepat. Yang ketiga itu periode penagihan piutang sebesar 29,2 hari, menunjukkan bahwa perusahaan membutuhkan rata-rata waktu sekitar 29,2 hari untuk menagih piutangnya. Ini berarti perusahaan cukup efisien dalam mengelola piutang karena periode ini lebih pendek dibandingkan dengan batas waktu umum 30 hari yang sering diterapkan dalam kebijakan kredit. Yang keempat yaitu rasio perputaran aset. Rasio perputaran aset tetap sebesar 3 kali, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan bersih yang setara dengan 3 kali nilai rata-rata aset tetap bersihnya dalam 1 tahun. Ini mencerminkan efisiensi yang baik dalam penggunaan aset tetap untuk menghasilkan pendapatan. Yang kelima yaitu rasio perputaran total aset. Rasio perputaran total aset sebesar 1,25 kali, menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah dari total aset perusahaan menghasilkan 1,25 rupiah dalam penjualan. Ini menunjukkan efisiensi yang baik dalam penggunaan aset untuk menghasilkan pendapatan. Yang keenam, rasio perputaran modal kerja. Rasio perputaran modal kerja sebesar 8,34 kali, menunjukkan bahwa setiap 1 rupiah dari modal kerja menghasilkan 8,34 rupiah dalam penjualan. Ini mencerminkan efisiensi yang sangat baik dalam penggunaan modal kerja untuk menghasilkan pendapatan. Yang ketujuh, rasio perputaran utang sebesar 29,17%, menunjukkan bahwa perusahaan membayar sekitar 29,17% dari total utangnya dalam periode tertentu, biasanya setahun. Hal ini mencerminkan seberapa cepat perusahaan memenuhi kewajiban utang dagangnya. Yang kedelapan, rasio perputaran kas sebesar 18,75 kali, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan bersih yang setara dengan 18,75 kali rata-rata kas yang dimiliki dalam 1 tahun. Ini mencerminkan efisiensi yang sangat baik dalam pengelolaan kas. Yang kesembilan, rasio perputaran aset lancar. Rasio perputaran aset lancar sebesar 5 kali, menunjukkan bahwa perusahaan mampu menghasilkan penjualan bersih yang setara dengan 5 kali nilai rata-rata aset lancarnya dalam 1 tahun. Ini mencerminkan efisiensi yang baik dalam penggunaan aset lancar untuk menghasilkan pendapatan. Rasio ini juga menunjukkan bahwa